Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Khulaima, mahasiswi ITSNU Pasuruan, Program Studi Pendidikan Biologi semester 2, dengan NIM 20117200016 kelas 20 DB. Jadi, di video kali ini saya akan membahas materi yang berjudul paragraf. Video ini saya dedikasikan untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Ahsani Maulidina MPD. Oke, simak baik-baik video yang akan menambah pengetahuan kalian. Cekidot! Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan paragraf? Paragraf sama dengan alinea. Definisi dari paragraf. Paragraf merupakan suatu bahasan yang terbentuk dari rangkaian kata yang saling berkaitan untuk menyampaikan satu gagasan atau ide. Jadi, paragraf itu terdiri dari beberapa kalimat. Dalam satu paragraf, itu membahas tentang ide pokok, gagasan utama, atau bisa disebut dengan kalimat utama. Yang dimana kalimat utama itu harus dijelaskan oleh beberapa kalimat yang disebut dengan kalimat pendukung atau juga bisa disebut dengan kalimat penjelas. Nah, kita sudah tahu apa yang dimaksud dengan paragraf, kita lanjut ke syarat-syarat paragraf yang baik. Dalam menyusun sebuah paragraf yang baik, seorang penulis harus memperhatikan syarat-syarat paragraf yang baik sebagai berikut. 1. Setiap paragraf hanya mengandung satu pokok pikiran atau gagasan utama. Pikiran-pikiran lainnya melengkapi pokok pikiran utama tadi. Jadi, dalam suatu paragraf itu hanya mengandung satu ide pokok atau kalimat utama. Yang dimana kalimat utama ini menjadi bahasan utama yang harus dijelaskan oleh kalimat penjelas dan juga kalimat pendukung. Yang kedua, setiap paragraf harus memiliki kesatuan atau kohesi. Maksudnya, dalam sebuah paragraf tidak boleh terdapat penjelasan-penjelasan yang saling bertentangan. Kesatuan dalam paragraf menjelaskan bahwa seluruh kalimat yang membina paragraf tersebut secara bersama-sama menyatakan satu pokok pikiran atau gagasan. Maksudnya itu, dalam suatu paragraf, kalimat-kalimat lainnya itu harus mendukung, tidak boleh bertentangan dengan kalimat utama. Nah, paragraf kohesi ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, paragrafnya itu terdapat pengulangan kata pada kalimat utama. Yang kedua, ada kata ganti dan juga ada konjungsi. Nah, jika kalian melihat ciri-ciri tadi di dalam suatu paragraf, berarti paragraf itu termasuk paragraf kohesi. Selanjutnya, syarat yang ketiga. Setiap paragraf harus memiliki koherensi dan kesinambungan agar ada pengembangan yang baik dalam sebuah paragraf. Paragraf tersebut harus dipelihara keeratan hubungan antar kalimatnya serta tidak terdapat loncatan-loncatan pikiran yang dapat membingungkan pembaca atau penyimpangan dari pokok-pokok utama. Dengan kata lain, kepaduan atau koherensi dapat diartikan sebagai keserahan hubungan timbal balik antar kalimat yang berbentuk suatu paragraf. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas kohesi dan koherensi. Kohesi merupakan keterkaitan antar unsur dalam struktur sintraksis atau wacana. Seluruh kalimat dalam paragraf menyatakan satu pokok pikiran atau gagasan. Jadi, yang dimaksud dengan kohesi itu adalah ada kepaduan atau keterkaitan antara kalimat penjelas dengan kalimat utama. Contoh sederhananya seperti ada dua paragraf. Paragraf yang pertama, ada kata kekasih. Di paragraf kedua juga terdapat kata kekasih. Melihat dari ciri-ciri yang sudah saya jelaskan tadi, di mana paragraf kohesi itu terdapat pengulangan kata. Nah, bisa dibilang paragraf ini termasuk paragraf yang kohesi karena terdapat pengulangan kata, yaitu kata kekasih. Dan selanjutnya koherensi. Koheren atau utuh dan padu. Paragraf yang koheren terdapat satu bentukan yang memiliki makna yang sama. Jadi, di dalam suatu paragraf itu terdapat kalimat yang berbeda tetapi menunjukkan makna yang sama. Jadi, contohnya seperti ini. Dalam dua paragraf terdapat kata yang berbeda. Di paragraf pertama itu disebutkan Presiden Joko Widodo. Di paragraf yang kedua, berarti itu kan satu makna, karena sama saja Presiden Joko Widodo adalah presiden yang ketujuh di Indonesia. Seperti itu. Baik, yang selanjutnya kita akan membahas tentang struktur paragraf. Yang pertama, alinea pembuka.
Alinea pembuka adalah alinea yang diletakkan pada awal tulisan atau setelah judul. Jadi, alinea pembuka ini selalu berada di awal paragraf. Yang kedua, alinea tubuh. Setelah berhasil menyusun alinea pembuka, tugas si penulis berikutnya adalah menguraikan gagasan utama yang terdapat di dalam alinea pembuka tersebut. Yang ketiga yaitu alinea penutup. Di dalam karya tulis ilmiah, alinea penutup terletak pada alinea akhir bagian penutup. Jadi, alinea penutup ini isinya tentang kesimpulan yang telah dipaparkan oleh alinea-alinea sebelumnya, yaitu alinea tubuh dan juga alinea pembuka. Oke, yang selanjutnya kita akan membahas tentang jenis paragraf berdasarkan gaya pengungkapan. Yang pertama, paragraf narasi, merupakan gaya pengungkapan yang bertujuan menceritakan atau mengkisahkan rangkaian kejadian atau peristiwa, baik peristiwa nyata maupun rekan atau pengalaman hidup berdasarkan perkembangannya dari waktu ke waktu sehingga tampak seolah-olah pembaca mengalami sendiri peristiwa tersebut. Jadi pada paragraf narasi atau naratif ini itu membahas tentang kejadian beruntun secara kronologis. Yang kedua, paragraf deskripsi merupakan paragraf yang isinya menggambarkan suatu objek atau suatu kejadian sejelas-jelasnya dengan melibatkan kesan indera. Jadi yang dimaksud dengan paragraf deskripsi ini itu apa yang kita ungkapkan itu sesuai dengan apa yang kita lihat. Yang ketiga yaitu paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi adalah paragraf yang bertujuan untuk menginformasikan sesuatu sehingga memperluas pengetahuan pembaca. Yang keempat, paragraf persuasi. Paragraf persuasi adalah paragraf yang berisi ajakan. Dan yang terakhir yaitu paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi bertujuan untuk membuktikan pendapat penulis agar pembaca menerima pendapatnya. Dan untuk yang terakhir kita akan membahas tentang pola pengembangan paragraf. Yang pertama, kronologi atau alamiah. Disusun menurut susunan waktu, pada umumnya pola ini dipakai dalam paragraf naratif. Yang kedua, klasifikasi. Merupakan pengelompokan suatu berdasarkan kesamaan dan perbedaan sifat, ciri, dan karakter. Yang ketiga, definisi. Definisi digunakan apabila seorang penulis bermaksud menjelaskan suatu istilah yang mengandung suatu konsep dengan tujuan agar pembaca memperoleh pengertian yang jelas dan mapan mengenai hal itu. Yang keempat yaitu analogi. Analogi merupakan pengembangan paragraf dengan ilustrasi yang khusus. Dan yang kelima, pembandingan dan pertentangan. Merupakan suatu cara yang digunakan paragraf untuk menunjukkan kesamaan atau perbedaan antara dua orang, objek, atau gagasan dengan bertolak dari segi-segi tertentu. Dan yang keenam, sebab akibat. Mengandung suatu paragraf mungkin berupa suatu sebab akibat dengan banyak akibat atau banyak sebab dengan suatu akibat. Dan yang terakhir, contoh digunakan untuk memberikan penjelasan dengan pembaca karena gagasan utama kalimat topik masih dianggap terlalu umum sifatnya. Oke, cukup sekian dari saya. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.